fobia sayur. Kenapa? Nggak tahu. Bukannya kalau penyanyi itu harus sering konsumsi sayur ya? Kok Puspa enggak ya? Gimana ya? Di asrama itu sering banget menunya itu sayur doang. Iya. Puspa bela-belain gak makan karena ngebayangin sayur itu gerak-gerak. Kalau komen-komen atau yang DM Puspa yang kata-kata kasar banyak nggak atau gimana? Banyak. Wow, banyak. Yang bilangin sombong, yang bilangin belum apa-apa udah sombong, ngebalas DM aja nggak pernah. Jadi Puspa bilangin, Puspa cuma punya 10 jari, punya 2 tangan buat ngetik. Jadi mohon maaf buat yang belum bisa kebales. Untuk Puspa sendiri ya, kan Puspa nih udah berhasil membawa nama Sumbar. Kan membawa nama Sumbar. Itu dukungan dari pemerintah gimana ya? Oh iya. Dukungan dari pemerintah, kan Puspa tinggalnya di kabupaten. Iya. Jadi dukungan dari kabupaten juga didapatkan. Terus Puspa sekolah di kota Pariaman juga dapat. Jadi kabupaten dan kota. Juri yang paling berkesan gitu, memotivasi Puspa terus untuk berubah. Selama tampil di Lidah Iya. gitu. Juri yang paling berkesan sih Bunda Inul. Oh, Bunda Inul. Terus Bunda Inul tuh udah legend lah ibaratnya. Ya. Jadi itu yang paling berkesan. Kalau Puspa fansnya siapa nih yang artis yang paling digemari? Sangat Puspa idola kan. Kalau Puspa sih mengidolakan Karanda. Cuman kalau mengidolakan nggak terlalu sih. Jadi kayak biasa aja, suka banget nih ngeliat penampilan dia gitu doang. Jadi semenjak Puspa pulang nih dari Jakarta, udah banyak dong datang ke rumah. Iya. Banyak nggak orang-orang yang minta foto gitu? Kadang tiap keluar rumah misalnya kayak nemenin mama ke pasar ya, pasti banyak yang bisik-bisik, ih Puspa tuh. Bahkan ada yang nanya gini, ih mirip Puspa, ya Allah mirip Puspa katanya. Padahal emang beneran Puspa bu, ya Allah. Kalau saya sering juga gitu nih, pergi ke pasar kan, ih mirip Ariel Noah. Oh ya Allah, kamu tingkat dewa ya Allah, subhanallah. Bukan bu, saya Daniel. Gitu. Ya, diaminin aja lah ya. Amin. Mudah-mudahan Ariel Noah dengar gitu. Kalau boleh tahu ya Puspa, selama mengikuti ajang Lidah gitu, itu lagunya itu dipilihin atau kita yang milih? Lagunya itu kan pas kita audisi di Padang, Iya. kita disuruh ngelis lagu 25 lagu upbeat, 25 lagu slow. Itu dalam lagu dangdut. Terus pas sebelum berangkat ke Jakarta, kita disuruh lagi nulis 100 lagu, 50 lagu beat, 50 lagu slow. Dan kalau misalnya milih-milih lagu, kita dikumpulin semua peserta. Jadi siapa cepat dia dapat gitu loh. Misalnya kalau lagu itu udah diambil teman duluan, kita udah nggak boleh ngelis lagu itu lagi. Walaupun kita suka gitu. Walaupun kita suka banget lagu itu. Sering banget nggak kebagian ya Allah. Jadi situasinya begitu ya. Saya mengira ini ada jadwal yang ditentukan, Puspa nyanyikan lagu ini. Cepat-cepat dia dapat. Dan kalau misalnya nih dia cepat ngumpulin lagu itu tapi dia nggak hafal. Iya. Dan Puspa telat ngumpulin lagu itu tapi Puspa hafal dan menguasainya, pasti diambil yang menguasai. Yang kita Tapi ada kuasai pilihan juga. seperti itu juga ya. Ada kemudahan. Ada 2 seperti opsi itu. lah gitu kan. Iya. Tapi cukup ketat juga persaingannya. Iya, makanya pas di top 33 ya, Puspa udah bingung banget mau nyanyiin lagu apa karena lagunya udah dipilih sama teman semua. Bingung banget. Jadi buat yang berniat atau yang pingin masuk Liga Dangdut tahun depan, banyak-banyakin apa lagu. Sekarang kita udah jadi apa-apa nih. Ibaratnya Puspa udah menjadi artis nasional. Alhamdulillah. Itu kan kita udah di atas, pasti anginnya semakin kencang berembus kan. Iya. Ya pasti. Kalau apalagi di sosial media itu ada hater, ada yang mendukung gitu. Ini langkah Puspa menghadapi orang-orang yang bermulut harimau ini Pedas. gimana gitu, iya. Dulu sempet down sih pas masih di asrama, sempet kayak nelponin mama, kok banyak banget yang ngomenin gitu. Tapi sekarang udah banyak yang bilang jangan diviralkan, jangan dibaca-baca, jangan dibales-bales. Dan sekarang udah strong dong ngadepin haters. Iya. Kalau jadi public figure ya harus Ya gitu, emang Bang. harus siap dengan Iya. hal-hal kayak gitu. Emang harus siap mental. Makanya Untuk nggak Puspa mudah. nih,
Ya. Kan begini, banyak tuh orang-orang yang di luar sana pengen seperti Puspa gitu. Minta tolong dong sama Puspa, bagaimana kiat-kiatnya agar mereka juga bisa seperti Puspa gitu. Ya, tips dan Tips triknya dan lah. triknya, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau tipsnya sih apa ya? Kalau pengen yang pasti berusaha, doa juga, terus banyakin latihannya. Ya, yang penting berusaha sih semaksimal mungkin. Niatkan dari sekarang. Puspa memang sebelum ikut audisi, Puspa memang udah niat lama banget. Dulu awalnya tuh kakak yang pengen ikut audisi gini-ginian, tapi diwujudkan oleh Puspa, alhamdulillah. Puspa mewujudkan cita-cita kakak. Oh ya, kan sekarang pemerintah menyarankan kita untuk di rumah aja gitu. Dan selama kegiatan di rumah aja itu, apa aja yang telah Puspa lakukan gitu selama di rumah? Kalau di rumah sih lebih ke bikin tugas, kan sekarang nggak kayak liburan yang lalu kan. Liburan tahun lalu tuh bisa keluar rumah, bisa ketemu keluarga, bisa kayak holiday, jalan-jalan. Tapi sekarang tuh dengan dihiasi dengan tugas-tugas yang numpuk, dan misalnya udah setor nih ke gurunya satu tugas, dikasih lagi soal yang baru buat minggu ini gitu, kayak belajar online. Ya Allah, capek banget angkatan corona. Jadi tugas menumpuk lah istilahnya. Jadi kegiatan sehariannya sekarang semenjak disarankan pemerintah di rumah aja, bikin tugas aja gitu. Iya, jadi biasanya kan kalau misalnya ada UN, nilai akhirnya tuh dari UN. Terus kan sekarang udah nggak ada lagi UN, nilai akhirnya dari tugas-tugas yang kita kumpul. Seberapa lengkap tugas yang kita kumpul gitu. Kalau boleh tahu nih, Puspa kan ada Instagramnya tuh. Iya. Sering nggak di Instagram itu melakukan live gitu? Sering nyapa-nyapa juga, tapi kalau misalnya ada waktu luang aja sih. Oh, ternyata dilakukan saat waktu luang aja gitu. Ya karena kegiatannya sekarang banyak Iya. namanya anak sekolah kan, Puspa Tugas, juga butuh pendidikan tugas, gitu. Iya. Sekolah itu yang terpenting. Iya. Ingat bagaimanapun sekolah itu penting. Iya. Tapi sekolah belum jamin Anda. Oke, apa ya? Tadi udah bahas-bahas tentang sekolah, teman-teman udah, fans juga udah. Apa namanya lagi ya? Ini Sejauh saya ini pengen tahu nih, Puspa punya pacar nggak gitu? Punya pacar, ngapain pacaran? Sekolah dulu yang bener. Tuh, denger bang. Oh, nggak punya ya gitu. Emang kenapa? Pacar halu. Pacar halu ada gitu? Iya. Ada lah. Sama Google pun bisa pacaran. Puspa namanya Puspa Indah Armidea. Armidea. Yang ngasih nama siapa? Mama sama papa lah. Mama sama papa. Emang orang tua Puspa fannya BTS? Kayaknya sih iya, mungkin BTS Ya sudah ada lahir. arminya gitu loh. Mungkin BTS sudah lahir pada saat Puspa dilahirkan ke dunia ini. Iya, iya. Udah ya? Kayaknya udah ya? 2004. 2004. Udah ya? 2004 ya? BTS sudah ada. Oh, berarti mama termasuk ARMY. Ya, fans ARMY nih. Iya, gaul banget ya emak gua. Puspa juga suka boyband Korea nggak? Oh, enggak sama sekali. Enggak. Enggak pernah. Kayak teman-teman Puspa tuh sering ngafalin nama mereka, ngafalin tanggal lahir mereka, kayak punya bias sendiri-sendiri lah. Ya Puspa sering tuh. enggak. Ponakan saya di rumah tuh satu kamarnya tuh Iya. poster orang Korea yang nggak Kadang jelas. rela siapa. ngehabisin uang buat ngefans sama mereka, padahal Beli mereka juga aksesoris nggak tahu gitu. kan kalau kita ngefans sama mereka gitu. Bagus, seperti inilah anak yang berprestasi. Saya senang sekali. Ya Allah ya Tuhan. Jarang-jarang nemuin anak seumur Puspa 15 tahun yang nggak suka Korea. Aduh, senang sekali saya. Iya, kalau anak milenial sekarang Korea tuh nomor 1. Iya, kalau saya tanya kan, itu Iya, kenapa Kak? kebanyakan teman-teman gitu. Masa nggak tahu sih yang itu loh? Enggak, aku nggak tahu. Wajahnya aja nggak tahu, sama semua wajahnya. Tuh, apa nih makanan kesukaan dari Puspa? Puspa udah bilang kalau misalnya mengidolakan, nggak terlalu mengidolakan, biasa aja. Kalau makanan kesukaan nggak ada sih, suka aja. Suka semua. Yang penting makan Yang gitu. penting makan, kecuali Selagi itu enak, Puspa fobia sayur. Kenapa? Nggak tahu. bukannya Ngebayangin kalau penyanyi itu harus sering konsumsi sayur ya? Kok Puspa enggak ya? gimana ya? Di asrama itu sering banget menunya itu sayur doang. Iya. Puspa bela-belain gak makan karena ngebayangin sayur itu gerak-gerak dalam mulut.
Kok gitu? fobianya gitu, Ngebayangin kalau sayur itu hidup gitu loh. Oh. Orang kan fobia ketinggian, fobia ular. Puspa fobia sayur gitu. Aneh ya. Iya, aneh. Padahal sayur tuh banyak Sehat gitu. manfaatnya gitu. Itulah mama. Ya, apalagi penyanyi kan, penyanyi sangat dianjurkan untuk makan sayur-sayuran kan. Iya. Apa nggak mau emang dari kecil. Kalau boleh tahu nih, itu penyebab pertama sekali terjadi hal seperti itu apa? Kenapa? Apa ya? Nggak Sampai tahu. kenapa Puspa sampai fobia sama sayur gitu? Ngebayangin kalau kan Atau Apa karena mungkin- bentuk hijaunya itu dari daun? iya, yang apalagi yang warna-warna hijau. Tapi kayak kalau wortel makan lah, tapi nggak makan banget. Mut-mutan. Oh, jadi seperti itu ya? Saya baru tahu loh kalau ada yang fobia sayur. Serius. Orang nggak suka sayur itu ada, tapi milih-milih sayurnya kan ada sayur yang pahit gitu. Semuanya. Kalau Puspa semua sayur gitu, nggak suka ya. Puspa satu keluarga itu beradik kakak berapa orang? 4 orang. 4 orang. Puspa paling bungsu, Puspa nomor 3. nomor 3. Yang kakak yang 2 orang ini bisa nyanyi dua-duanya. Bisa, lumayan. Tapi bagusan Puspa. Iya. Woy. Pasti dong. Yang terbukti Puspa kan. Harusnya kakak yang mendengar ini. Semangat kak. Semangat. Masih ada KDI atau apalah. ya masih buka, masih banyak gitu. Oke, mungkin teman-teman mungkin segini dulu deh ya. Ya, perbincangan kita dengan Puspa. hangat dengan Puspa. Mudah-mudahan ini juga tips yang diberikan Puspa itu Buat kalian memberikan semua itu sangat motivasi lah. cukup berguna ya. Dan Iya. semoga dengan cerita Puspa ini teman-teman semua termotivasi. Benar. Oke, Siapa tahu kan setelah mendengar cerita perjalanan Puspa dari orang yang awalnya orang biasa yang cuma nyanyi panggung-panggung kecil dan sekarang berhasil masuk lidah, siapa tahu kalian pengen seperti itu juga kan. Atau kalian pengen jadi presiden. Bisa lah, perjuangan kan untuk perjuangan kan. Iya, bisa. Tapi nggak nyambung ya. Iya, oke. Iya, saya bilang begitu. Oke, mungkin itu teman-teman jangan lupa teman-teman Like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Kak Uli Ifah dan Setendan Channel. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.